Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Salve. Nam budaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gusti Aikomang Berliana Valentina Putri dengan NIM 25110117. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Bahkan skill yaitu multicultural from client and culture. Baik, skill ini merupakan kemampuan konselor untuk memahami, menghargai, mempertimbangkan latar belakang budaya, nilai, agama, etnis, bahasa, gender, status sosial, serta pengalaman hidup dari klien atau konseli dan juga dirinya sendiri selama proses konseling. Nah, tujuan dari diterapkannya skill ini yaitu untuk menghindari adanya bias dan juga prasangka. Lalu untuk membangun hubungan yang saling menghormati keberagaman. Lalu untuk memahami masalah dari klien atau konseli sesuai dengan konteks budayanya. Adapun contoh dari penerapan skill ini seperti saya menghargai latar belakang dan juga kebiasaan yang kamu miliki. Setiap keluarga memang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi masalah. Saya ingin memahami situasi adik dari sudut pandang adik sendiri. Di sini kamu bisa bebas bercerita tanpa takut untuk disalahkan. Lingkungan keluarga memang dapat mempengaruhi perasaan seseorang. Di sini ibu tidak akan menghakimi apapun yang akan adik ceritakan. Apa ada kebiasaan dalam keluarga yang membuat adik merasa tertekan hingga seperti ini? Saya sangat menghargai usaha adik hingga mampu bertahan hingga kini. Karena tidak semua orang mampu untuk terbuka tentang masalah keluarganya. Attending behavior. Baik, attending behavior ini merupakan keterampilan dasar dari seorang konselor dalam menunjukkan perhatian penuh kepada klien melalui kontak mata, bahasa tubuh, nada suara, ekspresi wajah, dan juga sikap mendengarkan. Nah, adapun komponen-komponen utama dari skill ini yaitu eye contact atau kontak mata. Lalu ada body language atau bahasa tubuh. Lalu ada vocal quality atau intonasi suara. Dan terakhir itu ada verbal tracking, yaitu mengikuti pembicaraan dari klien atau konseli. Hal ini bertujuan untuk membuat klien atau konseli itu merasa diterima dan juga didengarkan. Adapun contoh dari penerapan skill ini seperti saya ingin membantu tanpa memandang latar belakang adik. Baik, silakan duduk dan ambil posisi yang nyaman. Di sini saya siap untuk mendengarkan cerita adik. Tidak perlu terburu-buru saat berbicara. Adik boleh mengambil waktu sebelum memulai sesi konseling saat ini. Bagaimana kabar adik hari ini? Ceritakan saja secara perlahan sesuai dengan kenyamanan adik. Saya akan mendengarkan semua yang ingin adik sampaikan saat ini. Adik tidak sendirian menghadapi ini. Client observation skill. Baik, client observation skill ini merupakan kemampuan konselor dalam mengamati perilaku verbal dan juga nonverbal dari klien atau konseli, guna memperoleh informasi yang tidak selalu diungkapkan secara langsung. Nah, yang diamati pada skill ini yaitu ekspresi wajah, gestur tubuh, nada suara, cara berpakaian, dan juga perubahan emosi. Skill ini digunakan dengan tujuan untuk memahami kondisi dari klien atau konseli secara lebih mendalam. Adapun contoh dari penerapan skill ini yaitu seperti saya melihat wajah adik terlihat sangat sedih. Nada bicara adik juga terdengar lemah hari ini. Adik tampak gelisah ketika membahas tentang keluarga. Saya juga melihat adik beberapa kali menunduk. Adik juga terlihat sulit untuk menahan emosi.
Tangan adik terlihat gemetar ketika berbicara dengan saya. Bahkan ekspresi adik berubah ketika kita membahas tentang orang tua. Saya melihat adik menarik nafas yang panjang ketika kita sedang bercerita. Adik juga terlihat sangat terbebani. Adik tampak sedang menahan tangisan. Skill open and close question. Baik, open and close question merupakan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan guna menggali informasi dari klien atau konseli. Nah, open question ini merupakan pertanyaan terbuka, yang dimana skill ini digunakan untuk memungkinkan agar klien itu menjawab pertanyaan secara luas, sedangkan close question itu merupakan pertanyaan tertutup dengan jawaban yang biasanya singkat, yaitu ya atau tidak. Jadi, tujuan dari skill ini yaitu untuk mengumpulkan data dan juga membantu dalam mengeksplorasi permasalahan. Contoh dari penerapan skill ini seperti, apa hal yang membuat kamu sedih? Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Apakah pertengkaran memang sering terjadi di rumahmu? Apa yang biasanya adik lakukan ketika merasa sedih? Apakah adik sering merasa sulit untuk fokus belajar? Bagaimana perasaan adik ketika berada di dalam rumah? Siapa yang biasanya mendengar cerita keluh kesah adik? Apakah adik sudah pernah untuk mencoba berbicara dengan orang tua adik di rumah? Apa yang paling adik harapkan saat ini? Apakah adik ingin keadaan saat ini berubah? Encourage, paraphrase, and summation. Baik, yang pertama kita mulai dulu dari encourage. Encourage itu merupakan dorongan singkat agar klien atau konseli itu mau untuk melanjutkan ceritanya. Kemudian dilanjutkan dengan paraphrase, yaitu mengulang inti pembicaraan dari klien atau konseli dengan kata-kata yang berbeda namun dengan arti yang sama. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa konselor tersebut telah memahami konseli. Lalu ada summation, yaitu merangkum kembali pembicaraan dari klien atau konseli dalam periode waktu tertentu. Tujuannya yaitu untuk memperjelas arah pembicaraan, menyatukan berbagai informasi yang telah disampaikan. Contoh dari penerapan skill ini yaitu seperti, jadi kamu merasa bahwa rumah tidak lagi nyaman seperti dulu. Baik, adik boleh melanjutkan untuk bercerita. Intinya, masalah ini telah membuat kamu merasa sangat lelah. Adik merasa bahwa adik kurang mendapat perhatian dari keluarga. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Jadi, adik selama ini memendam semuanya sendirian ya? Baik, silakan dilanjutkan, saya akan mendengarkannya. Masalah ini ternyata mempengaruhi kegiatan sekolahmu ya? Kamu berharap keluargamu bisa kembali harmonis. Hari ini adik sudah berani menceritakan semuanya. Reflection of feeling. Baik, reflection of feeling ini merupakan kemampuan konselor dalam mengidentifikasi dan juga mencerminkan perasaan yang sedang dialami oleh konseli atau klien. Nah, tujuannya itu untuk membantu klien atau konseli menyadari emosinya. Adapun contoh dari penerapan skill ini seperti, kamu tampaknya sangat sedih. Saya melihat ada rasa kecewa dalam diri adik. Kamu merasa takut menghadapi keadaan ini. Adik tampak marah tetapi memilih untuk memendamnya. Ada rasa kesepian yang adik rasakan saat ini. Adik juga terlihat kehilangan semangat saat ini. Adik merasa tidak dipahami oleh orang-orang sekitar adik. Perasaan kecewa itu masih terlihat sangat kuat hingga saat ini. Adik tampak ingin diperhatikan. Adik merasa bingung harus bagaimana selanjutnya. Reflection of meaning. Baik, reflection of meaning ini merupakan kemampuan seorang konselor dalam membantu klien memahami makna yang lebih dalam dari pengalaman, pikiran, dan juga perasaannya. Skill ini digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness dari konseling. Adapun contoh dari penerapan skill ini seperti, masalah ini membuat kamu merasa kehilangan kenyamananmu ya. Keluarga itu memang memiliki arti yang sangat penting bagi adik. Kamu ingin suasana rumah yang damai.
Belajar menjadi sulit karena pikiran kamu sedang penuh saat ini. Adik sebenarnya ingin didengarkan oleh keluarga. Keadaan ini membuat kamu merasa sendirian. Adik juga berharap ada perubahan dalam keluarga. Adik ingin dihargai dan juga didengarkan. Masalah ini telah mempengaruhi adik ketika melihat diri sendiri. Adik sebenarnya masih memiliki harapan. Baik, focusing itu merupakan keterampilan konselor dalam mengarahkan pembicaraan pada isu yang paling penting, agar proses konseling tidak terlalu melebar. Fokus ini dapat diarahkan pada klien, masalah, orang lain, hubungan antara konselor dan juga klien atau konseli, lingkungan, budaya. Nah, skill ini digunakan dengan tujuan untuk menentukan inti permasalahan yang akan ditangani. Contohnya yaitu, mari kita lebih fokus pada masalah yang paling mengganggu adik saat ini. Bagian mana yang paling membuat kamu stres? Sekarang kita bahas perasaan adik terlebih dahulu. Mari kita fokus pada dampaknya terhadap sekolahmu. Apa yang paling ingin adik ubah saat ini? Baik, sekarang kita harus fokus pada hal-hal yang bisa adik kontrol. Kita bahas satu masalah yang paling berat bagi adik saat ini selain pertengkaran dengan orang tua tadi. Apa yang sering adik pikirkan ketika terjadi masalah itu di rumah? Mari sekarang kita fokus pada masalah kecil yang dapat kita lakukan. Menurut adik, saat ini apa kebutuhan utama yang adik inginkan? Influencing skill. Baik, influencing skill ini merupakan keterampilan yang digunakan konselor dalam membantu klien melihat perspektif baru, membuat keputusan, dan juga melakukan perubahan perilaku. Adapun bentuk-bentuk dari influencing skill, seperti yang pertama ada direktif, yaitu memberikan arahan tertentu kepada klien atau konseli. Lalu ada logical konsekuensi, yaitu membantu konseli memahami konsekuensi dari tindakannya. Lalu ada interpretation, yaitu memberikan penafsiran terhadap perilaku atau pengalaman dari klien atau konseli. Lalu ada self-disclosure, yaitu konselor berbagi pengalaman pribadi yang relevan. Lalu ada advice, yaitu memberikan saran. Kemudian ada information, yaitu memberikan informasi yang diperlukan. Lalu ada explanation, yaitu memberikan penjelasan. Dan juga ada feedback, memberikan umpan balik. Lalu yang terakhir itu influencing summary, yaitu merangkum pembicaraan sekaligus mengarahkan perubahan. Baik, ada pun contoh dari penerapan skill ini seperti coba mulai berbicara dengan orang yang adik percayai. Adik bisa membuat jadwal belajar yang sederhana juga. Istirahat yang cukup juga sangat penting untuk menjaga kondisi adik. Menulis tentang perasaanmu juga bisa membantu untuk mengurangi bebanmu. Cobalah untuk lebih terbuka kepada orang-orang yang adik percayai. Adik juga sangat perlu untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Jangan memendam semuanya sendirian ya. Adik bisa meminta bantuan guru BK di sekolah. Langkah kecil tetap berarti untuk perubahan. Adik itu mempunyai kemampuan untuk bangkit. Skill sequencing and structuring the interview, yaitu kemampuan konselor dalam menyusun urutan penggunaan keterampilan konseling secara sistematis selama wawancara atau sesi konseling. Adapun tahapan-tahapannya yaitu pertama membangun hubungan, menggali masalah, memahami masalah, menentukan tujuan, intervensi, evaluasi, lalu terminasi. Nah, tujuan dari skill ini yaitu agar proses konseling berjalan secara terarah dan juga efektif. Adapun contoh penerapan dari skill ini seperti hari ini kita akan membahas masalah yang sedang kamu alami. Pertama, saya ingin mendengar cerita kamu terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mencari solusi bersama-sama. Sekarang masih fokus pada perasaan adik. Selanjutnya, kita bahas dampaknya terhadap sekolah adik. Ibu akan merangkum cerita adik terlebih dahulu. Baik, kita akan mencoba mencari langkah kecil yang bisa dilakukan. Apakah adik sudah siap melanjutkan pembicaraan? Sebelum sesi ini selesai, Ibu ingin memastikan perasaan adik sudah lebih tenang sekarang. Pada video kali ini yaitu Personal and Theory Counseling Skill Interrogation,
yaitu kemampuan konselor mengintegrasikan seluruh keterampilan konseling dengan kepribadian pribadi dan juga pendekatan teori yang digunakan sehingga terbentuk gaya konseling yang khas dan juga profesional. Adapun komponen-komponen dari skill ini yaitu yang pertama, kepribadian konselor, penguasaan teori konseling, pengalaman praktek, etika profesi, dan juga keterampilan komunikasi. Yang dimana dengan tujuan untuk membentuk identitas profesional konselor yang efektif dan juga otentik. Baik, adapun contoh dari skill ini yaitu ibu percaya bahwa adik memiliki kekuatan untuk melewati hal ini. Setiap masalah pasti memiliki jalan keluarnya. Saya ingin membantu adik untuk menemukan cara yang terbaik dalam masalah ini. Adik sudah berusaha kuat selama ini. Saya menghargai keberanian adik untuk bercerita. Adik tidak lagi sendirian menghadapi masalah ini. Ibu yakin, perlahan kamu pasti akan bangkit. Yang adik rasakan saat ini adalah hal yang wajar. Tetaplah percaya bahwa keadaan bisa kembali membaik. Terima kasih sudah mengikuti sesi konseling hari ini. Baik, sekian contoh dan juga definisi dari skill personal and theory counseling skill integration yang dapat saya bawakan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga penyampaian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni.